Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Tak lupa pula, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yang berjudul Fasilitas Akhirat bagi Orang yang Berpuasa. Para pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati oleh Allah, menjelang bulan Ramadan, hendaknya kita bersiap sebagaimana menyambut tamu yang istimewa. Karena di bulan Ramadan ini, banyak sekali keistimewaan dan juga pahala yang menunggu kita. Seperti dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'ifu hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa innahu li wa anna ajzi bihi yada syahwatuhu wa tu'amuhu min ajli. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa channel Pink 03, maka dari itu puasa sangatlah penting untuk dikerjakan. Karena ibadah puasa memiliki 5 fasilitas akhirat yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Fasilitas yang pertama ialah orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berpuasa dengan penuh pengharapan dan juga keimanan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, fasilitas yang kedua ialah orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena mengerjakan amal kebaikan di saat berpuasa itu sangatlah sulit. Mengapa? Karena di saat kita berpuasa, tubuh kita akan terasa lebih lemas dan malas, sehingga kita malas untuk mengerjakan kebaikan. Maka dari itu, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang mengerjakan kebaikan di saat ia berpuasa. Fasilitas yang ketiga ialah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Fasilitas yang ketiga ialah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang berpuasa di hadapan para malaikat, sebab jika seseorang sedang berpuasa, maka dia akan melatih kesabarannya dengan cara menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsunya. Para pemirsa rahimakumullah, fasilitas yang keempat ialah orang yang berpuasa akan mendapatkan surga dari sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, yaitu surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Seperti dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Sahal bin Sa'ad qala anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannatal baba yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Di dalamnya akan ada orang-orang yang berpuasa dan tidak akan masuk ke dalamnya ibadah selainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jelas sekali bahwa orang yang berpuasa memiliki kedudukan tersendiri yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga orang yang gemar berpuasa dan sukses dalam puasa Ramadannya akan mendapatkan pintu khusus tersebut. Tentunya kita juga pasti berharap agar dapat masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, fasilitas yang kelima ialah orang yang berpuasa akan mendapat kebahagiaan bertemu dengan Tuhannya. Seperti dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla,
lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbuhu, yang artinya bersabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan ketika ia berbuka dan kebaikan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa rahimakumullah, fasilitas yang kelima ialah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Seperti dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbuhu, yang artinya bersabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan di kampung akhirat ialah ketika seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Sungguh inilah puncak dari kebahagiaan dan juga janji Allah bagi orang yang berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa mendapatkan kemuliaan tersendiri, yaitu dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang menjadi impian setiap mukmin sejati. Akhirnya, tidak kata lagi kecuali marilah kita lanjutkan program Ramadan dan juga puasa kita dengan menjaga semangat dan juga kekhusyuan kita. Jangan lagi ada semangat yang mengendur di tengah Ramadan, apalagi sampai lalai mengisi Ramadan dengan kebaikan, dan malah menyibukkan diri dengan kesiapan mudik dan lebaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.